Januari 2022, kenaikan harga pangan. Warga kembali dihadapkan dengan harga pangan yang naik. Kenaikan harga pangan tersebut diakibatkan faktor cuaca buruk yang membuat petani gagal panen. Invasi Rusia ke Ukraina dikhawatirkan bisa mempengaruhi pasokan gandum Indonesia. Ukraina merupakan negara terbesar kedua pemasok gandum dan meslin atau tepung gandum bagi Indonesia. Sejak tahun 2022, harga pangan dunia melonjak tajam. Pandemi, konflik global, dan perubahan iklim memperburuk situasi. Resiko krisis pangan kini mengancam seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi, mungkinkah pangan lokal menjadi kunci menjaga ketahanan pangan kita? Ketergantungan Indonesia pada impor pangan membuat kita rentan. Saat pasokan global terganggu, harga beras, gandum, hingga minyak nabati ikut melambung. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah dan ketahanan pangan nasional ikut terancam. Padahal, Indonesia memiliki tanah yang subur, laut luas, dan kekayaan pangan lokal yang beragam. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan pangan. Menurut Global Food Security Index atau GFSI, skor ketahanan pangan Indonesia turun dari 61,4 di tahun 2020 menjadi 59,2 di tahun 2021. Penurunan ini menggambarkan melemahnya aspek ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keamanan pangan. Tidak hanya itu, pada Global Hunger Index 2021, Indonesia berada di peringkat 73 dari 116 negara dengan skor 18,0 masuk kategori kelaparan tingkat sedang. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia kaya sumber daya alam, masih banyak tantangan dalam distribusi pangan, daya beli masyarakat, serta pemenuhan gizi, khususnya bagi kelompok yang rentan. Dengan kondisi ini, jelas bahwa ketahanan pangan Indonesia masih rapuh. Jika terjadi krisis global atau lonjakan harga pangan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada bahan pangan impor seperti gandum dan kedelai. Salah satu potensi lokal yang bisa mendukung ketahanan pangan adalah talas beneng, tanaman khas Pandeglang, Banten. Umbi ini kaya gizi, mengandung pati yang tinggi, protein, dan amilosa yang baik untuk kesehatan. Talas beneng dapat diolah menjadi beras analog dan tepung pengganti terigu. Pemanfaatannya bukan hanya mengurangi ketergantungan pada beras impor, tapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberdayakan petani lokal. Lonjakan harga pangan global mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan tidak boleh bergantungan pada impor. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal seperti talas beneng yang dapat menjadi solusi nyata diversifikasi pangan. Dengan mengoptimalkan pangan lokal, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, memberdayakan petani dan UMKM, serta menjaga kemandirian bangsa. Mari kita bersama-sama mencintai, mengolah, dan mengkonsumsi pangan lokal sebagai fondasi Indonesia yang tangguh. Terima kasih sudah menonton.